Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, terutama kelas 7B, C dan D. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris kita lanjutkan dengan materi kedua, atau kalau di buku paket kita sudah sampai di bab 3. Ya. Silakan dibuka buku paketnya, bab 3 ada di halaman 25. Nah, ini buku paket kalian yang ini, silakan dibuka halaman 25. Bab 3 dengan judul bab Let me introduce myself. Jika kalian buka di LKS, itu ada di chapter 2. Chapter 2 It's Me. Halamannya halaman 19. Ya. Silakan dipersiapkan dulu buku paket, LKS dan catatannya serta alat tulisnya. Sambil mendengarkan video dari saya ini, sambil dicatat mana-mana materi yang penting dan perlu kalian catat. Setelah pembelajaran di bab 1 kemarin, bab 1 dan bab 2 kemarin tentang sapaan dan lift taking, tentang greeting dan lift taking, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyapa menggunakan good morning, good afternoon, good evening, kemudian menggunakan how do you do, bagaimana kita menggunakan lift taking, berpisah, kita menggunakan nice to meet you too, begitu jawabannya, see you too. Itu materi kita yang kemarin. Ditambah yang di bab 2 kemarin ada ucapan gratitude, ucapan rasa syukur, berterima kasih, thank you very much, thank you so much, ya. Dan juga kita belajar tentang ekspresi apologize. Apologize itu permohonan maaf. Kita bisa menggunakan I'm so sorry, forgive me, begitu. Itu materi kita yang kemarin. Saya harap Samin masih ingat materi yang kemarin. Sambil saya nanti menyampaikan materi, jika memang ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar nih. Nanti kita bahas juga di kolom komentar. Jangan di skip videonya supaya nanti kalian mendapat informasi yang jelas tentang materi yang saya sampaikan. Kita mulai materi di bab 3 tentang Let me introduce myself. Dari asal kata Let me introduce myself atau dengan judul bab Let me introduce myself, introduce myself, ini sendiri berarti ayo atau mari atau izinkan, begitu boleh, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Gini, let me introduce myself, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Dari judul babnya saja kita bisa tahu bahwa nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Nah, ini saya tulis dulu tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini, pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah, bisa juga kalian lihat di buku paket kalian itu, yang pertama introduces ourselves to others. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah introduce ourselves to others. Apa itu? Memperkenalkan diri kita. Introduces, memperkenalkan ourselves, diri kita, ke orang lain, to others, ke orang lain. Begini. Jadi nanti yang pertama akan saya ajarkan adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Introduce ourselves to others. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah introduce others. Introduces others. Nah, apa itu introduces others? Introduce tadi apa? Memperkenalkan, betul. Memperkenalkan. Others, orang lain. Atau memperkenalkan lainnya boleh. Nah, setelah tadi pembelajaran pertama adalah kalian memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Sekarang pembelajaran yang kedua, sampean memperkenalkan teman kalian kepada orang lain. Jadi misalkan sampean punya teman ini, sampean mau memperkenalkan temannya sampean ini ke teman sampean lainnya. Nah, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari.
Perkenalkan, ini teman saya, namanya ini, rumahnya ini, kepada orang lain. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga di bab ini adalah respond to introduction. Respond to introduction. Nah, respon, apa itu respon? Ya merespon ya. Merespon perkenalan. Jadi kalau ada temannya lagi berkenalan, kalian meresponnya bagaimana? Misalnya ada kalian menyaksikan teman kalian, "Hi friends, my name is Eko. You can call me Eko. I live at." Sampean meresponnya bagaimana? Untuk memberi tanggapan atas perkenalan teman sampean itu. Nanti akan kita pelajari itu. Yang keempat, tujuan pembelajarannya yaitu fill a personal identity form. Fill a personal identity form. Nah, apa itu fill? Mengisi personal identity form atau formulir identitas mandiri, formulir identitas pribadi. Begini. Sering kali kalian dihadapkan dengan isian, mengisi nama siapa, kelas, sekolah di mana. Nah, bagaimana cara mengisi fill a personal identity form itu? Nanti akan juga kita pelajari di bab 3 ini. Tujuan yang kelima, kita belajar tentang simple present tense. Simple present tense. Kita sudah mulai belajar tenses ya. Apa itu tenses? Tenses itu bentuk kalimat. Nah, kalau di bahasa Indonesia begitu ada namanya kalimat majemuk, ada kalimat setara, majemuk bertingkat, majemuk setara begitu ya. Kalau di bahasa Inggris nanti kita belajarnya namanya tenses, bentuk kalimatnya tenses. Mulai dari simple present tense, nanti ada simple past tense, ada simple future tense. Itu akan kita pelajari mulai dari simple present tense dulu nanti di bab ini. Bentuk kalimat. Oke. Yang keenam yang akan juga kita pelajari adalah saya akan memperkenalkan ke kalian tentang to be. To be. Bacanya to be ya, bukan to be. Tulisannya to be tapi bacanya to be. Apa itu to be akan saya bahas nanti. Ya, sekarang kita mulai dari satu persatu dulu. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu introduces ourselves to others. Memperkenalkan diri kita ke orang lain. Silakan dibuka bukunya halaman 26. Buku paket halaman 26. Ya. Oke. Kita mulai. Ada di situ diilustrasikan activity 1, dialogue 1. Firman is introducing himself to his teacher. Jadi di dialog pertama itu, yang ini saya tunjukkan. Yang gambar pertama ini yang atas. Firman is introducing himself to his teacher. Jadi Firman sedang memperkenalkan dirinya kepada gurunya. Apa yang dikatakan Firman? Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, sir. Gurunya bilang, I am Mr. Widi. Nice to meet you too. Oke. Itu yang dikatakan Firman. Let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Firman. Nama saya Firman. Nice to meet you, sir. Senang bertemu denganmu, Pak. Pak gurunya bilang, I am Mr. Widi. Saya Pak Widi. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Nah, dari ungkapan ini, dari dialog ini, yang dimaksud dengan introduces ourselves atau memperkenalkan diri kita adalah yang disampaikan oleh Firman. Yang di samping kiri yang ada tandanya nomor 1 ini. Ungkapan yang pertama kita bisa menggunakan my name is Firman. Kita bisa menyampaikan dulu begini. Let me introduce myself. Introduce myself. My name is Firman. Nah, ini ungkapan pertama yang bisa kalian gunakan untuk menyampaikan perkenalan. Oke, kita baca bersama ya. Pak Eko dulu, kemudian ditirukan. Let me introduce myself. My name is Firman. Coba sampean ngomong. Ayo, 1, 2, 3. Let me introduce myself. My name is Firman. Betul. Itu ungkapan pertama yang bisa kalian gunakan untuk apa tadi? Berkenalan atau introduce yourself. Tak tulis ya.
introduction begitu, introduction, perkenalan. Nah, begini. Jadi ungkapan pertama, kata-kata pertama yang bisa kalian gunakan untuk berkenalan adalah let me introduce myself, my name is Firman. Berikutnya di dialog 2 yang bawahnya kita baca dialog 2, Firman's mother is coming to school. Ibunya Firman datang ke sekolah. She is introducing herself to Firman's teachers. Dia memperkenalkan dirinya ke gurunya Firman. Gitu ya. Kita baca dialognya. Good morning. Good morning. I am Firman's mother. I am Nita Haryanto. How do you do? I am Firman's teacher. I am Miss Hidayah. How do you do? Begitu. Jadi ungkapan kedua yang bisa kalian gunakan langsung menyebutkan nama boleh. I am gitu. Jadi tidak menggunakan my name is siapa, tapi langsung disebutkan I am Nita Haryanto. Nita Haryanto. Nah, begini. Memperkenalkan diri. I'm Nita Haryanto. Nah, di bawahnya ada catatan how do you do is used in a very formal situation. Ya kemarin ya pernah di bab 1 saya jelaskan bahwa ungkapan how do you do itu adalah ungkapan sapaan, greeting yang digunakan untuk formal situation, dalam situasi yang formal. Kapan itu situasi yang formal? Ketika kita menyapa orang yang lebih kita hormati, kita menyapa orang yang lebih tua dari kita, dan itu baru kita kenal. Ingat, how do you do itu digunakan untuk yang kita belum kenal sebelumnya. Kita mau berkenalan, kita menyebutnya atau kita menyapanya dengan how do you do. Tapi kalau sudah kenal, kita menyebutnya dengan good morning, atau kita menyapanya dengan good morning, good afternoon. Sekali lagi saya ulangi, how do you do itu digunakan untuk menyapa ketika kita belum kenal sebelumnya. Gitu ya. Very formal situation. Oke, kita lanjut di halaman 27 ada dialog 3. Nah, ini buka buku paketnya lagi. Di halaman 27 saya baca Salma is introducing her father to Miss Yuniarti. Salma memperkenalkan ayahnya ke Bu Yuniarti. Berarti ini sudah tujuan yang kedua. Apa tadi tujuan yang kedua? Memperkenalkan orang lain. Gitu ya. Kita baca dialognya. Dad, I'd like you to meet Miss Yuniarti. She is my teacher. Pa, ayah, saya mau memperkenalkanmu, mau menemukanmu dengan Bu Yuniarti. She is my teacher. Dia guruku. Ayahnya bilang, I'm Gunawan. Wah, ini menggunakan ungkapan yang kedua ini, menggunakan langsung menyebutkan namanya. I'm Gunawan. How do you do? Nah, menggunakan how do you do lagi. Apa tadi how do you do? Sapaan untuk seseorang yang baru kita kenal. How do you do? Miss Yuniarti, pleased to meet you. Saya Gunawan, senang bertemu denganmu, atau apa kabar, atau hai begitu. How do you do bisa dikatakan, bisa diartikan hai begitu saja. Miss Yuniarti, Bu Yuniarti, pleased to meet you, senang bertemu denganmu. Bu Yuniartinya menjawab how do you do. Nah, jadi kalau how do you do jawabannya juga how do you do. Good morning jawabannya juga good morning. How do you do? How do you do Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. Hai Mr. Gunawan, hai Pak Gunawan, senang bertemu denganmu juga. Ya. Jadi kita sudah dapat tujuan pembelajarannya dua. Yang pertama memperkenalkan diri sendiri dengan menggunakan kata let me introduce myself, my name is Firman. I am langsung menyebutkan nama, I am Nita Haryanto. Yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu memperkenalkan orang lain. Caranya gimana? Bisa menggunakan kata I'd like begini. I'd like you to meet Miss Yuniarti. Contohnya begitu. I'd like you to meet Miss Yuniarti. I'd like you to meet Miss Yuniarti.
Apa itu artinya? Saya mau mempertemukanmu dengan Bu Yuniarti. Saya mau kamu bertemu dengan Bu Yuniarti juga boleh. Untuk apa bertemu? Untuk berkenalan. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Kita geser ke LKS sekarang. Silakan dibuka LKS-nya halaman 20. Masih dengan pembahasan yang sama di halaman 20. Ayo dibuka, saya tunggu. Dibuka LKS-nya halaman 20. Jangan di-skip videonya biar kalian tahu penjelasan dengan jelas. Di halaman 20 anak-anak itu masih sama membahas tentang the expression of introduction. Ungkapan memperkenalkan diri. Yang pertama ada kata self introduction, memperkenalkan diri sendiri. Langsung lihat pada yang A. Let me introduce myself. Loh, sama kan? Apa tadi artinya let me introduce myself? Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Kalian bisa ngomong itu yang pertama. Let me introduce myself. My name is Eko. Gitu ya. Diawali dengan kata let me introduce myself. My name is Eko. B. Yang B juga bisa kalian gunakan. Apa itu? I want you to know me. I want you to know me. Saya tulis ya. Di sini. I want you to know me. Saya mau kamu tahu tentang saya. My name is, bisa ditambah di sini. My name is Eko. My name is Firman. Nah, ini ya. Setelah kata I want you to know me. My name is Firman. Kalian juga bisa gunakan kata itu. Berikutnya ada juga yang di LKS itu I will let you know. Let you know who I am. Who I am. Nah, ini artinya sama dengan atasnya. Artinya saya ingin memberitahumu siapa saya. My name is Firman. Nah, gitu ya. Kita coba baca yuk. Mulai dari let me introduce myself. My name is Firman. Tirukan setelah Pak Eko ya. Let me introduce myself. My name is Firman. Ayo, 1, 2, 3. Let me introduce myself. My name is Firman. I am Nita Haryanto. Bersama? I am Nita Haryanto. Betul? I want you to know me. My name is Firman. Ayo bersama. I want you to know me. My name is Firman. I will let you know who am I. I will let you know who I am. My name is Firman. Ayo bersama-sama. I will let you know who I am. My name is Firman. Itu ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan diri kalian sendiri. Yang kedua, masih di LKS, introducing others, memperkenalkan orang lain. Yang pertama tadi kita sudah ngomong ini, I'd like you to meet Miss Yuniarti. Saya mau kamu menemui Bu Yuniarti. Yang kedua, bisa juga kalian gunakan kata let me introduce my friend to you. Let me introduce my friend. Introduce my friend to you. Lah, gini. Izinkan saya memperkenalkan teman saya kepadamu. Ini ada temannya diperkenalkan ke kamu, ke lawan bicaranya. Let me introduce my friend to you. Kalau laki-laki kita menyebutnya his name is Firman. Kalau perempuan her name is Nita. Nah, ini. Jadi bedanya di his dan her. Bagaimana cara membedakannya? Nanti dulu. Kita belajar ini dulu ya. Yang kedua, I want you to meet. Nah, sama kayak ini tadi. I'd like you-nya diganti I want you to meet. I want you to meet. Meet siapa? Meet Miss Yuniarti. Contohnya begitu. Nah, I want you to meet Miss Yuniarti.
Artinya sama kok itu. Saya ingin kamu menemui Bu Yuniarti. Ya. Itu adalah dua tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama menggunakan memperkenalkan diri sendiri, yang kedua memperkenalkan ke orang lain. Ya. Memperkenalkan orang lain kepada orang lain lagi. Ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Dua tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari yaitu tentang introduce ourselves to other, memperkenalkan diri kita ke orang lain, dan introduce others, memperkenalkan orang lainnya. Kita sambung materi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.